Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kita akan berbincang tentang kondisi ekonomi masyarakat jahiliyah, kondisi moral mereka juga penting bagi kita untuk mengetahui bahwa pada saat Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, selesai sholat subuh, ketika beliau hendak meninggalkan tempat sholatnya di masjid, tahu-tahu beberapa sahabat menghadang beliau alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, sepertinya kalian mendengar adanya harta yang baru datang dari Bahrain. Ada zakat yang baru datang dari Bahrain. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Enggak. Wa innama akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum. Yang aku khawatirkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian sebagaimana dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian, yang itu akan mendorong kalian untuk bersaing mendapatkan dunia, berlomba-lomba menumpuk harta sebagaimana orang-orang terdahulu bersaing untuk mendapatkan dan meraih harta benda. Kemudian yang terjadi apa? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Maka ahibati fillah, kita nih yang hidup di 2024, 1446 Hijriah, merasakan apa yang tidak dirasakan oleh nenek moyang kita. Dulu mereka berjalan kaki. Dulu hanya orang-orang kaya yang dapat memiliki motor dan mobil. Sekarang hampir di setiap rumah ada. Yang dikhawatirkan, orang akhirnya lupa dengan tujuan dia diciptakan. Kita akan membaca kondisi ekonomi masyarakat Mekah. Bagaimana mereka hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan Ismail bersama ibundanya, tempat itu nggak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di sana. Kemudian bagaimana Mekah menjadi pusat kota di Jazirah Arab. Bagaimana masyarakat akhirnya mau tinggal di Mekah sejak adanya air Zam-Zam yang muncul di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Banyak penduduk Mekah. Negeri itu hidup. Orang-orang berangkat haji ke sana, berangkat umroh ke sana. Bagaimana penduduk Mekah penghidupan ekonomi mereka? Nah, tafadhal. Kondisi ekonomi, kondisi sosial di atas berimbas kepada kondisi ekonomi. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab
Berniaga merupakan sarana terbesar mereka dalam menggapai kebutuhan hidup. Namun begitu, roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian membarenginya. Tetapi kedua situasi tersebut lenyap dari Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan haram saja. Dalam bulan-bulan inilah pasar-pasar Arab terkenal seperti Ukaz, Abdul Majid, Madinah, dan lainnya beroperasi. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara kondisi ekonomi bangsa Arab pada saat itu, karena mereka tidak punya lahan pertanian, khususnya yang di kota Mekah, berbeda dengan yang di kota Madinah. Kita tahu masyarakat Madinah bercocok tanam. Mereka menanam kurma. Kemudian kalau kita lihat Jazirah Arab di daerah Najd, ternyata mereka di sana menanam gandum. Kemudian kalau kita lihat di Taif, ada buah-buahan yang ditanam di sana. Tapi yang menjadi usaha utama, khususnya bangsa Quraisy yang tinggal di kota Mekah, mereka adalah berniaga, berdagang. Baik, kemana mereka berdagang? Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Quraisy. Mungkin kita bisa baca ya, tolong disiapin. Surat Quraisy. Bagaimana Allah Jalla Jalla menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Mekah. Tadi disebutkan waktu kita membaca bahwasanya perniagaan itu tidak akan dapat dilakukan kecuali apabila negeri aman, stabil. Tapi tatkala negeri itu terjadi peperangan, tatkala banyak perampok, perompak, penyamun di tempat tersebut, maka mereka nggak bisa berdagang. Kita tahu di negeri kita, ketika terjadi kekacauan, nggak ada yang buka toko, ditutup tokonya. Pasar ditutup. Kenapa? Kalau dibuka, yang ada bukan jual beli, tapi penjarahan dan perampokan pada waktu itu. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jal memberikan nikmat keamanan yang orang-orang Quraisy lupa mensyukurinya. Baik, kita akan baca surat Quraisy, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Barakallahu fiik. Jadi
surat Quraisy ini sebelumnya adalah surat Al-Fil. Allah menghancurkan Abraha bersama pasukannya. Untuk apa? Li'ila fi Quraisy. Demi Quraisy. Karena orang-orang Quraisy itu memiliki perdagangan ke Yaman. Ketika Yaman dikuasai oleh Abraha dan Abraha murka, tentunya nggak bisa lagi orang Mekah berdagang ke Yaman, berniaga ke Yaman. Jadi ketika musim dingin, orang-orang Mekah itu berdagang, melakukan perjalanan ke Yaman. Dari Yaman mereka belanja ini itu ya. Kalau komoditi yang ada di Mekah itu tidak banyak macamnya. Mungkin orang-orang Mekah menjual kulit dan kemenyan. Mereka jual itu. Karena banyak mereka memiliki ternak, maka yang bisa dijual ke Yaman atau dijual ke Syam itu adalah kulit dan kemenyan tadi. Namun ternyata mereka ini berangkat ke Yaman. Di sanalah mereka belanja apa yang bisa mereka bawa. Mereka belanja di Yaman, kemudian berangkat ke Mekah. Dari Mekah mereka berangkat ke Syam. Jadi seakan-akan Mekah pada saat itu adalah terminal yang menyambung antara Yaman dengan Syam. Apalagi pada waktu itu Yaman dikuasai oleh Romawi. Ketika Yaman dikuasai oleh Persia, nggak bisa lagi orang-orang berangkat ke sana. Tapi inilah jalur perdagangan. Coba kita akan lihat perjalanan orang-orang Quraisy ya, di musim dingin mereka berangkat ke Yaman dan di musim panas mereka berangkat ke Syam. Coba ditampilkan. Ya, nah kita akan lihat sini ontanya. Ontanya bisa jalan nggak? Loh, tadi video bisa jalan dia. Ini jadi gambar. Tadi Anda lihat ontanya bisa jalan. Kenapa antum matiin ontanya? Baik, itu kita lihat di musim dingin mereka berangkatnya ke Yaman. Yaman itu di bawah kita lihat ya. Mereka berangkat ke Yaman, kemudian nanti mereka berangkat dari Yaman balik ke Mekah, dari Mekah mereka bawa dagangan, di musim panas mereka berangkat ke Syam. Itu kita lihat Syam di sana. Kalau mereka ke Syam, penduduk Mekah harus melewatin Madinah. Kita lihat di situ ada Yathrib. Nah, barakallahu fiik. Inilah perdagangan darat mereka. Jalur perdagangan darat mereka. Mereka juga punya pasar. Kalau sudah ke Mekah, tadi di musim-musim bulan haram, mereka baru bisa buka pasar. Apalagi di Mekah ada haji, ada umroh. Ini juga potensi setiap orang dari kampung halamannya bawa barang untuk dijual di Mekah. Bertemulah jemaah haji dari Madinah dengan jemaah haji dari Taif, dengan jemaah haji dari Yaman. Mereka barter, mereka jual beli di kota Mekah. Jadi ekonomi penduduk Mekah itu hidup ketika di musim haji dan ketika di bulan-bulan haram tadi. Orang-orang Mekah ternyata memang juga punya perdagangan jalur laut. Karena memang di situ ada pelabuhan di kota Jeddah. Itu menjadi jalur mereka untuk berdagang via laut. Mereka bikin perahu-perahu dan nanti kita akan dengar cerita atau kita akan sampai kepada cerita hijrahnya para sahabat Nabi dari kota Mekah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Habasyah. Karena memang ada jalur, itu jalur dagang juga. Bagaimana orang-orang Habasyah
bawa dagangan dari Afrika menuju ke kota Mekah. Dan juga penduduk Mekah ada yang kaya raya, yang kemudian mereka ya mengirimkan orang-orang untuk membawa dagangannya. Dan di antara mereka kita tahu yang namanya Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia membawa dagangan Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju ke kota Ilya, ke Urshalim di Syam sana. Berarti kejadian itu ketika musim panas ya. Kalau musim panas di Mekah, di Syam panas juga tapi lebih dingin di sana. Ketika musim dingin, mereka berangkatnya bukan ke Syam, tapi mereka berangkatnya ke Yaman. Baik. Selain dagang, buka pasar, Ana ada pertanyaan nih. Kuis bisa ditanyakan sekarang kepada santriwati ini? Ustazah? Bisa, Ustaz. Baik. Disebutkan di sini bahwasanya orang-orang Arab itu aman di bulan-bulan haram. Sebutkan 4 bulan haram. Tafadhal. Bukan. Zul. Itu pasar. Bulan haram. Itu namanya pasar. Bulan-bulan haram. Bulan haram itu tadi kan ada 12 bulan. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai ke bulan Dzulhijjah. Mana yang bulan haram? Ada 4 bulan haram. Benar, Ustaz. Nah, Rajab, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang satu salah. Muharram. Gantinya apa? Gantinya Safar. Sahih. Betul. Jadi 4 bulan haram itu yang 3 nyambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah yaitu bulan Rajab ya. Ketika bulan-bulan haram ini, kenapa disebutkan itu menjadi kondisi yang aman buat bangsa Arab pada waktu itu? Bangsa Arab menghormati bulan haram ini. Pengharaman bulan ini, 4 bulan ini, telah ditetapkan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Artinya sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini, itu sudah bulan itu bulan haram 4 itu. Bulan yang suci, bulan yang dimuliakan, nggak boleh ada perang di sana. Sampai seorang anak ketika melihat pembunuh bapaknya di depannya, dia nggak boleh bunuh. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Tentang kegiatan industri, mereka termasuk bangsa yang amat jauh jangkauannya dari hal itu. Sebagian besar hasil perindustrian yang ada di kalangan bangsa Arab hanyalah berupa tenunan, sama kulit binatang, dan lainnya. Kegiatan ini ada pada masyarakat Yaman, Hirah, dan pinggiran kota Syam. Benar, di kawasan domestik Jazirah ada sedikit industri bercocok tanam, membajak sawah, dan beternak kambing, sapi, serta unta. Kaum wanita rata-rata menekuni seni meminsal. Namun, barang-barang tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan, kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan papa menyelimuti masyarakat.
Barakallahu fikum. Itu kondisi bangsa Arab ya. Kalau bicara industri, ya enggak lah, mereka mungkin ada tenunan ya, menyamak kulit binatang ya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Kalau membuat bejana, membuat, mereka juga ada pandai besi, tapi perindustrian mereka sepertinya hanya untuk kebutuhan lokal yang tidak dijadikan bahan dagangan di Syam atau di Yaman tadi. Adapun pertanian ada di Jazirah Arab, tapi tidak di seluruh negeri Arab. Tadi kita sebutkan di Madinah ada banyak perkebunan kurma, di Najd sana ada banyak pertanian gandum ya, mereka tanam gandum ya. Kemudian di Taif ada buah-buahan. Dan ternyata wanita-wanita Arab itu bekerja pada masa itu. Tapi mereka bekerja di rumah mereka, ini yang disebut dengan home industry. Mereka menenun, mereka memintal. Bahannya apa? Ya bahannya bulu onta, bulu kambing, ya, atau bulu domba. Itu yang digunakan menjadi bahan untuk tenunan mereka. Sehingga ya hasilnya kain yang kurang lembut. Adapun kain-kain yang lembut yang terbuat dari kapas umpamanya, itu dari Yaman ada, dari Mesir ada, dari Syam ada. Tapi yang jelas kota Mekah ini menjadi jalur penghubung antara perdagangan utara dan selatan, antara perdagangan yang di Yaman sana dengan perdagangan yang ada di Syam. Mereka harus ke kota Mekah. Kalau yang dari Yaman, mereka akan melewati Madinah, kemudian baru menuju ke Syam. Dan mereka sudah penghasilan yang tidak terlalu banyak ya. Ternyata itu menjadi sasaran peperangan. Dulu peperangan itu boleh jadi karena unsur sosial, sakit hati, atau karena ya faktor sosial juga, kelaparan, yang menyebabkan mereka harus merampas, merampok, dan menguasai negeri yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita sudah mempelajari tentang kondisi sosial, kondisi ekonomi. Sekarang kita akan berbincang tentang kondisi moral. Bagaimana bangsa Arab sih? Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, bagaimana nih? Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Apa saja karakter bangsa Arab? Kita akan baca. Tafadhol. Kondisi moral. Kita tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat jahiliyah identik dengan kehidupan nista, keracunan, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh perasaan. Namun, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan. Siapa saja yang membuatnya terkesima dan takjub di antara akhlak tersebut adalah. Baik, sebelum kita membahas detail akhlak-akhlak bangsa Arab ini, kita harus fair ya. Memang bangsa Arab tadi, mereka menyembah berhala. Patung yang dibuat oleh mereka sendiri, mereka sembah. Terkadang mereka membuat berhala dari kurma disusun. Setelah mereka beribadah, kurma itu dimakan sama mereka. Kadang-kala mereka membuat, ketika mereka tidak ada batu dalam perjalanan mereka, mereka akan membuat seperti pasir yang digundukkan, kemudian tengahnya dikasih lubang. Yang biasanya kalau kita lihat orang-orang yang hendak membangun rumah, dia akan membuat campuran antara pasir, semen, dan batu ya. Nah, ini orang Arab bikin seperti itu. Yang tengahnya biasanya kita lihat disiram air. Itu sama mereka bukan disiram air. Tengahnya itu dikasih susu, diperasin susu.
lalu mereka tawaf memutari tempat itu. Na'udzubillah minasyirik ya. Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari kesyirikan ini. Mereka juga pernah kita bahas bagaimana pelacuran di tempat mereka ya, bagaimana merampas, merampok, peperangan. Tapi kita nggak boleh memungkiri bahwa ada akhlak-akhlak yang baik yang dimiliki oleh bangsa Arab. Dan Allah Jalla Jalaluh ketika mengutus nabinya dari bangsa Arab, maka itulah yang terbaik. Bagaimana kondisi moral mereka yang baik-baik kita akan baca sekarang. Nah, tafadhol. Kemurahan hati. Mereka berlomba-lomba dalam sifat ini dan membangga-banggakannya. Setengah dari bait-bait syair mereka penuh dengan ungkapan tentang sifat ini, antara pujian kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang memiliki sifat yang sama. Seseorang terkadang kedatangan tamu di musim dingin yang membeku, kelaparan yang menggelayut, serta dalam kondisi tidak memiliki harta apa-apa selain unta betina, yang merupakan satu-satunya sumber hidupnya dan keluarganya. Tetapi getaran kemurahan hati yang menggema di dada membuat mereka tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan suguhan istimewa buat tamunya. Lantas disembelihlah unta satu-satunya tersebut. Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut, mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang berlipat dan beban-beban berat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan lenyapnya jiwa. Mereka berbangga dengan hal itu dan memuji-muji diri di hadapan para tokoh dan pemuka. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara kemurahan hati bangsa Arab ini, mereka terkenal jemaah pemurah mereka. Mereka orang yang dermawan. Baru saja kita baca. Mereka dermawan, mereka menghormati tamu. Ingat, dhaif itu biasanya tamu dari luar kota. Yang membutuhkan untuk dijamu makan, untuk dikasih penginapan. Ketika datang tamu dan mereka tidak punya apa-apa, onta sumber hidup mereka dipotong. Disuguhkan kepada tamu. Ini sebelum datangnya Islam. Dan disebutkan tadi mereka memang saling membangga-banggakan diri. Orang itu membantu orang lain apabila dia tidak beriman, maka boleh jadi dia riya. Hanya untuk membanggakan diri. Supaya tidak jadi omongan orang kalau ternyata dia tidak menjamu tamunya dengan baik. Jadi tujuannya duniawi. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya tentang Ibn Jud'an ya, salah satu tokoh Quraisy yang sangat dermawan sekali. Bahkan dia disebutkan menyembelih onta bukan untuk tamu, untuk binatang-binatang buas pun dia kasih. Apakah hal itu akan bermanfaat buat orang yang melakukannya? Kata Nabi SAW, dia sudah mati waktu Ibn Jud'an. Karena dia tidak beriman. Tidak pernah mengatakan Rabbighfirli yauma yub'atsun. Ya Allah ampuni aku di hari dibangkitkannya manusia. Enggak. Mereka melakukan itu hanya riyaan wa mufakharatan, hanya pamer dan untuk berbangga-bangga dengan yang lain. Baik, disebutkan juga mereka menanggung denda yang berlipat dan beban-beban berat. Diyat, biasanya kalau terjadi pembunuhan, itu diahnya 100 ekor onta. Kalau tidak dibayar dendanya ini, mereka akan saling membunuh. Istilah sampai 7 turunan mereka bunuh-bunuhan. Maka di antara mereka ada yang menanggung berapa harus bayar. Oh yang dibunuh 5 orang, oke. 1 orang 100 ekor onta, berarti 500 ekor onta dia tanggung. Walaupun bayarnya kadang-kadang dengan mencicil mereka. Ini menunjukkan ada kemuliaan hati di diri mereka. Walaupun tadi
Boleh jadi karena ingin dipuji, ingin disanjung, bukan karena lillahi ta'ala. Nah, lanjutkan. Pengaruh lain dari sifat tersebut, mereka memuji-muji diri karena minum khamr. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minum-minum itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menunjukkan tertanamnya sifat berhati tersebut, dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang boros. Dan lantaran itu pula mereka menamakan pohon anggur dengan al-karam, sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu mereka namakan bintul karam. Jika Anda membuka kembali buku-buku yang mengoleksi syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertema al-madih wa al-fakhr, puji, pujian, dan kebanggaan diri. Dalam hal ini, Antaroh bin Shaddad al-Absi mengurai bait-bait syairnya dalam mu'allaqahnya. Sungguh, aku telah menenggak arak di tempat mulia, sesudah wanita-wanita menghibur ditelantarkan dengan cangkir dari kaca kuning di atas nampanan terangkai bunga dalam genggaman tangan dingin. Saat aku menenggak, sungguh aku habiskan seluruh hartaku, namun kehormatanku masih sadarkan kala aku tersadarkan, takkan lengah menyongsong panggilan, sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Nah, kita lihat orang-orang Arab itu, mereka menamakan khamr, mereka minum khamr. Mereka menjamu tamu juga dengan khamr. Mereka memuji diri mereka karena minum khamr. Karena khamr ini terbuat dari anggur. Dan anggur ini mereka sebut karam. Maka Nabi SAW mengatakan nggak boleh kita menamakan anggur itu karam. Itu orang mukmin yang karim seharusnya. Tidak diberikan nama itu kepada anggur. Dan khamr yang terbuat dari anggur disebut bintil karam, putrinya yang dermawan. Ini kebiasaan orang-orang musyrikin. Dan ya bagaimana disebutkan antara memuji dirinya, bahwa dia adalah orang yang dermawan. Disebutkan dalam mu'allaqahnya. Mu'allaqah itu artinya yang digantung. Jadi orang-orang Arab itu ada bait-bait syair yang bagus-bagus, yang menang kontes semuanya, mereka akan gantung di Ka'bah. Maka disebut al-mu'allaqat. Ada istilah al-mu'allaqat as-sab'ah, ada 7 syair-syair yang digantung oleh orang-orang di Ka'bah sana. Baik, dilanjutkan. Pengaruh lainnya dari sifat al-karam adalah mereka menyibukkan diri dalam bermain judi. Mereka menganggap hal itu sebagai sarana menuju sifat tersebut karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut. Mereka persembahkan buat memberi makan fakir miskin, atau bisa juga diambil dari sisa keuntungan yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, Anda lihat Al-Quran tidak mengingkari manfaat khamr dan judi itu, akan tetapi menyatakan dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Baqarah ayat 219. Baik, barakallahu fiik. Ya tadi bagaimana kedermawanan mereka, kemurahan hati mereka ternyata memiliki efek samping buruk. Yang pertama, mereka jadi minum khamr, mereka jadi main judi. Jadi mereka bersedekah dengan hasil judi mereka, membantu orang lain dengan hasil judi mereka. Makanya di awal Islam, judi dan khamr itu masih boleh. Ketika di kota Mekah, orang-orang masih main judi. Orang-orang masih minum khamr. Sampai Allah haramkan ketika mereka sudah sampai kota
Madinah Nabawiyah. Tapi sifat yang kedua. Nah, menepati janji. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh meskipun untuk mendapatkannya mereka menganggap enteng membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Untuk mengetahui hal itu cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani As-Samu'an bin Hajjah dan Hajib bin Zurarah At-Tamimi. Taib, ini bicara menepati janji. Mereka siap perang jamaah dalam usaha menepati janji. Jadi mereka kalau sudah membuat sebuah perjanjian, mereka akan berpegang teguh dengan janji. Walaupun harus mati. Mereka dermawan, mereka suka menepati janji. Baik, dilanjutkan. Kebanggaan pada diri sendiri dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta dan cepatnya emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mau mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu sampai terjadi, mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan tombak dan mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. Nah, ini izzatun nafas ya. Mereka menjaga kehormatan diri mereka. Jangan sampai ada yang menghinakan mereka. Kalau ada, mereka siap untuk perang. Mereka siap untuk mati. Demi mempertahankan kebanggaan dan kehormatan diri mereka. Baik, kemudian sifat yang keempat. Tekad yang tak pernah pudar. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Barakallahu fiik. Kita lihat ya. Dari sifat yang pertama. Berkaitan dengan al-karam. Mereka orang-orang yang dermawan, yang murah hati. Ini di masa jahiliyah jemaah. Kemudian mereka adalah orang yang menepati janji. Sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka akan menepatinya. Kemudian mereka orang yang berbangga diri. Mereka menjaga kehormatan diri mereka. Gak mau mereka dihinakan, dilecehkan. Kalau ada, maka mereka siap untuk membela diri dan mati dalam rangka mempertahankan kehormatan diri mereka. Kemudian yang keempat adalah kalau mereka sudah punya tekad, maka mereka akan jalankan apapun resikonya. Kalau mereka sudah punya tekad. Makanya bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka masuk Islam, kemudian mereka berjanji, kemudian mereka menjaga kehormatan diri mereka, kemudian tekad mereka begitu kuatnya. Artinya sifat-sifat terpuji ini ketika dibungkus dengan iman, maka membara. Kenapa nabinya tidak diutus di Indonesia? Kenapa diutus di sana? Apakah karena bangsa Arab bangsa yang paling bobrok moralnya pada waktu itu? Atau ternyata mereka adalah bangsa yang terbaik pada masa itu? Kemudian Allah pilih Rasul dari mereka dan diutus kepada umat manusia.
Nah, silakan lanjutkan. Lemah lembut, tenang, dan waspada. Mereka mengandung sifat-sifat semacam ini. Hanya saja keberadaannya seakan terhalangi oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan ketergesaan mereka dalam mengambil sikap untuk berperang. Nah, mereka lemah lembut, ya, tenang, mereka waspada. Sifat-sifat ini menjadi sifat pujian buat yang memilikinya. Namun disebutkan sifat ini azizah. Kalau di terjemahannya keberaniannya seakan dihalangi. Enggak, ini mungkin di terjemahannya perlu diperbaiki ya. Hanya saja keberadaannya jarang atau langka. Sifat ini termasuk sifat yang langka. Baik, mereka saling memuji di antara mereka dengan sifat ini, tapi sifat ini itu jarang atau langka, keberadaannya jarang. Karena terhalangi oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan ketergesaan mereka dalam mengambil sikap untuk berperang. Iya, keberanian sangat jarang, betul, sifat ini. Karena disebut ya mereka orang-orang yang pemberani gitu loh. Akhirnya mereka bukan jadi pemberani, jadinya nekat. Ada masalah kecil, perang. Loh, yang mampu menahan diri ada di antara mereka, tapi itu langka. Bahkan keberanian orang-orang ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh untuk mengadu domba di antara mereka, untuk saling perang di antara mereka. Baik, dilanjutkan. Gaya hidup lugu dan polos ala Badui. Mereka belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya implikasi dari gaya hidup semacam ini. Timbulnya sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan menghibur. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini. Di samping letak geografis, Jazirah Arab di mata dunia adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab akhlak ini meskipun sebagiannya dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya ia adalah akhlak yang amat berharga dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Barakallahu fikum ya. Jadi di sini disebutkan 6 akhlak. Yang pertama adalah al-karam, kemurahan hati. Kemudian yang kedua al-wafa, menepati janji. Yang ketiga adalah izzatun nafs, kehormatan diri. Mereka menjaga kehormatan diri mereka. Jangan sampai mereka dilecehkan. Mereka akan perang. Kemudian mereka punya tekad yang kuat. Kalau sudah meyakini sesuatu, maka tekad itu sangat kuat. Sehingga ini sangat membantu bagaimana tersebarnya Islam. Kemudian yang kelima, lemah lembut, tenang, dan waspada. Tapi ini jarang ya. Ada di antara mereka. Kemudian yang keenam disebutkan di sini, gaya hidup yang lugu dan polos ala Badui. Mereka bukan orang yang terkontaminasi dengan budaya dan peradaban luar.
mereka hidup natural di negeri mereka. Cuma ya kadangkala hal ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh untuk mengadu domba lagi. Karena kepolosan orang-orang Arab pada waktu itu. Ahibati fillah, di sini disebutkan kalau secara letak geografis, letaknya di tengah dunia, kemudian penduduknya ternyata memiliki sifat-sifat yang mulia ini. Tinggal bagaimana sifat-sifat mulia ini dipoles, diperbaiki dengan datangnya Islam, sehingga kedermawanan mereka tidak sampai berlebih-lebihan. Keberanian mereka tidak sampai membuat mereka nekat melakukan dosa dan menzalimi orang lain. Tidak. Dan ini menjadi nilai lebih untuk bangsa Arab. Kok dipilih sama Allah Azza wa Jalla? Dari bangsa Arab ternyata mereka punya sifat-sifat yang mulia. Dan secara letak geografis, mereka berada di tengah-tengah dunia. Baik. Dilanjutkan. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat kebanggaan, tak diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin dapat mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada, serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan, kecuali dengan kekuatan yang memiliki daya gempur dan tekad yang membaja. Selain sifat-sifat tersebut, mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya. Namun, bukanlah maksud kami menghadirkan di sini dan melacaknya secara tuntas. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, disebutkan di sini bahwasanya yang paling berharga dari karakter-karakter dari akhlak-akhlak mulia yang tadi disebutkan dan yang paling memberikan manfaat kepada mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat kebanggaan pada diri dan tekad pantang surut. Ini menjadi modal mereka jemaah untuk menjadi lebih baik. Mereka bisa diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah ini. Mereka orang-orang yang siap untuk berperang. Mereka nggak ingin ada yang menyakiti Nabi alaihissalatu wasallam. Mereka pasang badan untuk itu. Dan tadi disebutkan bahwasanya bukan hanya ini sifat-sifat mulia orang Arab. Jadi jangan dianggap bahwasanya orang Arab itu orang yang bejat ya. Betul mereka melakukan kesyirikan. Disebut oleh Allah namanya jahiliyah al-ula. Jahiliyah yang pertama itu. Tapi di antara mereka ada yang memiliki sifat-sifat mulia. Di antara tadi yang kita sebutkan. Dan ketika masuk Islam, Bilal bin Rabah, bagaimana membaja tekadnya dia akan mundur. Bagaimana Ammar bin Yasir. Bagaimana ibundanya. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ibn Malik. Abi Waqqas. Ketika dia masuk Islam, ibunya tahu. Maka kemudian dipanggil Sa'ad ini. Sa'ad, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Engkau keluar dari agamamu. Kata Sa'ad, aku masuk Islam. Lalu sang ibu mengatakan, ketahuilah wahai Sa'ad, aku tidak akan makan sampai engkau keluar dari agama Muhammad SAW. Sang ibu memiliki tekad yang kuat. Dia memaksa anaknya untuk keluar dari Islam. Bahkan dia mogok makan.
dengan harapan anaknya sadar. Karena kata ibu, engkau nanti kalau sampai ibu mati gara-gara nggak makan, engkau akan dicela sepanjang hidupmu. Nah, ini kehormatan dirinya akan hilang. Orang akan mengatakan ketika engkau lewat, hada qatilu ummi. Akan dikatakan, ini lo orang yang membunuh ibunya sendiri. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas melihat sehari pertama ibunya nggak mau makan. Hari kedua, hari ketiga, kondisinya semakin kritis. Maka datang Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ya? Sa'ad mengatakan, ya ummah, law anna laki. Saya akan baca ucapan. Wallahi ya ummah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah wahai bunda. Law kanat laki mi'atu nafsin. Jikalau engkau memiliki 100 nyawa. 100 nyawa bunda. Fakharajat nafsan. Kemudian nyawamu keluar satu persatu. Ma taraktu dini. Hadha li syai'. Aku tidak akan meninggalkan agamaku. Untuk apapun. Tidak akan aku tinggalkan. Fakuli in syi'ti aw la ta'kuli. Sudah, kalau engkau mau makan bunda, silahkan. Tapi kalau engkau nggak mau makan, udah terserah engkau. Akhirnya ibunya makan. Karena melihat tekad yang kuat. Semangat yang membara. Walaupun resikonya akan dibuli, dimaki, diasingkan, disiksa, bahkan dibunuh. Mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Mungkin sebagian kita baru diiming-imingin duit, sudah selesai dia jual agamanya. Hilang harga diri. Dijual dengan harga yang murah. Barakallahu fiik. Baik, jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan nasab dan keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin kita cukupkan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Masya Allah, barakallahu fiikum ya Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama yang masuk di chat room Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, saya seorang istri menikah sudah 7 tahun, punya anak perempuan 1. Saya bekerja. Saya mau tanya, bolehkah saya mengajukan cerai karena saya merasa dizolimi? Suami saya sering berbohong masalah uang. Dia juga temperamen. Kalau marah suka kasar secara verbal, rusakin barang-barang, dan itu dia lakukan depan anak. Dia juga suka pinjam uang di pinjaman online. Pernah juga direntenir. Pernah gadai laptop milik saya tanpa bilang. Pernah gadai BPKB motor. Pernah menjual nama orang tua dan adiknya untuk minta uang ke saya, padahal sebenarnya bukan untuk keluarganya. Sering ambil uang saya di ATM, saya tanpa bilang. Berulang kali dia melakukan itu, tanpa saya tahu uang itu untuk apa. Padahal selama ini kebutuhan dia selalu saya cukupi. Kayak rokok, bensin, uang jajan, dan lain-lain. Kebetulan, uang gaji dia saya yang pegang. Tanpa ada penjelasan yang jelas untuk apa. Minta maaf hanya sekedarnya saja. Janji mau berubah, tapi nggak ada perubahan. Suami juga nggak pernah sholat atas kesadaran sendiri. Jauh dari agama. Saya bertahan selama ini. Saya berdoa khusus buat dia, karena saya berpikir orang itu bisa berubah. Awal tahun 2024, kejadian itu berulang. Dia ngambil uang di tabungan saya hampir 20 juta. Dan uang itu nggak tahu buat apa. Padahal uang itu untuk simpanan kami, untuk sekolah anak juga.
Nggak ada penjelasan yang jelas itu untuk apa. Saat itu saya marah banget. Saya ultimatum kalau sampai begitu lagi saya minta cerai. Dia mengiyakan, dia persilahkan saya untuk menceraikan. Kalau sampai dia melakukan kebohongan lagi. Saya curiga dia main judi online, tapi saya juga nggak punya bukti dan nggak ngerti bentuk judi online itu gimana. Sampai November ini sering terjadi juga dia suka ambil uang di ATM saya diam-diam. Dia juga bohongin ibu saya untuk pinjam uang buat adiknya, padahal uang itu buat dia. Tapi masih saya maafin. Saya bertahan, kadang saya tutup mata. Dan semua utang yang dia buat itu saya yang bayar, Pak Ustadz. Saya dan keluarga saya yang nanggung utang-utangnya. Puncaknya 2 hari yang lalu. Dia jual nama bapaknya sampai nangis-nangis mau ngasih bapaknya. Karena bapaknya butuh uang menurut dia. Sampai dia pinjam ke kakak saya. Ternyata uang itu bukan buat bapaknya, tapi buat nutup hutang-hutang dia yang saya juga nggak tahu buat apa. Di situ saya langsung keluar dari rumah dan saya bilang saya mau cerai. Salahkah saya mengambil keputusan ini? Saya sudah nggak sanggup untuk bertahan, Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Kalau bicara bolehkah seorang wanita menggugat cerai suaminya karena suaminya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi? Boleh. Kalau bicara boleh saja. Apalagi ya kesalahan suami ini bukan kesalahan kepada istri sebenarnya, tapi banyak kesalahan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, apakah memang perceraian itu solusinya? Yang pertama yang perlu dilakukan seorang istri adalah menanyakan kepada dirinya, kenapa aku kok nikah sama orang seperti ini? Apa sebenarnya yang memotivasi penanya tadi untuk menerima laki-laki ini? Apa kelebihan laki-laki ini sehingga engkau mau menikahi? Dia punya kekurangan tadi disebutkan. Apa kelebihannya? Sehingga engkau mau menikahi dia. Dia mencuri uangnya istri. Sholat juga bolong-bolong. Terus apa? Sedangkan dalam agama kita, wanita kalau ingin hidupnya penuh dengan kedamaian, maka hendaklah dia memilih suami yang akhlak dan agamanya dia ridhoi. Sebelum memutuskan cerai, bikin perjanjian. Karena anak heran ya, kadangkala ada laki-laki yang disebutkan dalam pertanyaan, laki-laki ini ya mungkin kalau dia yang membiayai istrinya, dia yang menanggung semua beban hidup di rumah tersebut ya. Kemudian dia melakukan tindakan yang mungkin tidak seharusnya dia lakukan. Ini kan masih bisa toleransi. Tapi ini sekarang istrinya yang membiayai ya. Istrinya yang lunasin utang-utang dia. Maka nasihat anak sebelum memutuskan untuk bercerai, coba datang ke ustadz yang ada di sana ya untuk mendamaikan. Sebelum nanti kalau memang sudah harus ke pengadilan, pengadilan juga nggak apa-apa. Karena di pengadilan itu tidak langsung diputuskan. Tapi akan ada mediasi. Jadi tujuannya istri menggugat suaminya dengan harapan suaminya berubah. Kalau selama ini cuma ngomong lisan, coba nanti ketika dimediasi dibuat perjanjian. Seharusnya nggak perlu perjanjian, namanya sholat, engkau harus sholat. Loh itu kewajiban dari Allah Azza wa Jalla sebelum menikah dan setelah menikah. Maka hendaklah itu dilakukan. Kemudian masalah tadi uang nggak boleh.
ngambil uangnya istri. Maka tolong istri juga, ya kalau bicara ATM, dia seharusnya bisa ganti nomor PIN-nya. Karena kadangkala kita ini memberikan kesempatan kepada pencuri untuk mencuri. Kita yang ngasih kesempatan. Udah tahu itu pencuri, kita kasih kunci. Atau motor kita nggak ambil kontaknya. Berarti kita yang memberikan kesempatan untuk dicuri. Kemudian juga bicara mediasi, boleh jadi nanti ada obrolan antara keluarga istri dan keluarga suami. Sampaikan kondisinya seperti ini. Kalau memang dilanjutkan, silahkan diperbaiki. Kalau yang salah itu adalah istri, maka keluarga istri yang memperbaiki sang perempuan ini. Kalau ternyata yang nggak benar adalah suami, maka keluarga suami yang berusaha untuk memperbaikinya. Nanti diputuskan gimana? Mau dilanjutkan? Oh iya, sang laki-laki sudah berubah sekarang, alhamdulillah. Tafadhol. Dan anak ingat pernah beberapa tahun yang lalu ya. Ada seorang suami istri yang kayaknya sama pertanyaan. Tapi suaminya sebenarnya baik ya. Suaminya sholat ya, suaminya udah ngaji. Tapi suaminya ini kalau usaha selalu gagal. Tapi tadi utang sana, utang sini, akhirnya membebani istri. Akhirnya terjadi perceraian. Tapi ingat, akhir dawa al-kai. Pengobatan terakhir itu dengan besi panas ya. Itu terakhir. Selama masih bisa diperbaiki, tidak dengan itu, maka coba diperbaiki dengan cara yang tadi sudah disebutkan. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan yang kepada raise hand Putri. Jazakillah khair, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum, Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan memudahkan dakwah Ustadz. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya Ustadz, bisakah Ustadz murojaah kepada Ana dan kepada kami semua? Kalau kita sekarang tentu tidak bisa lagi beramal seperti sahabat Rasulullah SAW dulu yang berperang, jihad. Dan Anda pernah mendengar bahwa jihad yang terbesar saat ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Bisakah Ustadz memurojaah sendiri, memurojaah kembali kepada Ustadz jihad melawan hawa nafsu ini Ustadz? Dan yang kedua Ustadz, berkali-kali Ustadz di kajian menjelaskan bahwa siapa yang lama kenyangnya di dunia akan lama laparnya di akhirat. Ini maksudnya hanya kenyang perut saja atau apakah ada makna yang lebih jauh lagi Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, berkaitan dengan jihadun nafas. Sebenarnya jihad itu dengan harta dan dengan jiwa. Jihad melawan musuh itu tidak akan terjadi kecuali kita melawan nafsu kita sendiri. Kalau dikatakan kita tidak bisa beramal seperti para sahabat Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ya'ti 'ala nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa kepada manusia di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Dan di hadis lain Nabi alaihissalatu menyebutkan lil mutamassiki fihi bima antum alaihi lahu ajru khamsina minkum.
buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang kalian berpegang teguh hari ini di masa Nabi SAW, itu akan mendapatkan pahala 50 dari kalian. 50 dari sahabat Nabi. Karena beratnya seorang berpegang teguh dengan agamanya. Yang mana ketika seorang berpegang teguh seperti yang dilakukan Nabi SAW, dia harus memerangi nafsunya. Jihadun nafs tadi. Memerangi jiwanya karena dia akan dibully, dikucilkan. Dia harus memerangi jiwanya yang ingin dipuji, yang ingin disanjung, yang riak, macam-macam sekali. Bicara dengan jihadun nafs ini. Tapi yang jelas ketika seorang berpegang teguh dengan agamanya dan dia mengorbankan sedikit kenyamanan dia dalam kehidupan dunia ini, dia akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Maka hendaklah seorang sebelum berpikir untuk berjihad dengan cara yang lain, ini jihad yang seharusnya dilakukan, jihad melawan nafsunya, kita juga jihad melawan setan, baru kita jihad melawan musuh-musuh nantinya. Di antara jihadun nafas ya akhirnya kita akan berjuang untuk bersedekah, karena nafsu itu cinta sama harta. Kemudian kita juga bisa menggunakan pena, kita bisa menggunakan media kita untuk berjuang. Tapi yang jelas Allah Azza wa Jalla mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu', sesungguhnya jiwa nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Baik, adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Ini hadis diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mendengar seorang laki-laki yatajasya, bersendawa. Nabi dengar orang mengeluarkan suara, dia sedang bersendawa, dan ini biasanya akan keluar ketika seorang kekenyangan, ketika lambungnya itu kepenuhan. Disebutkan nama orang ini adalah Wahab ibn Abdullah. Ada lagi yang mengatakan namanya Wahab Abu Juhayfah As-Sawai. Diriwayatkan bahwa dia itu pernah makan sarida burrin bilaham, dia makan kayak model bubur daging. Kayaknya dia kekenyangan. Kemudian dia datang menjumpai Nabi SAW. Lalu dia bersendawa. Artinya dia habis makan makanan memang. Yang membuat perutnya kekenyangan. Penuh itu lambungnya. Kemudian dia mengatakan wa ana atajasya. Aku bersendawa pada waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan aksir min jusyaika, artinya tahanlah engkau dari sendawamu ini. Au kuffa anna jusyaak. Lalu Nabi SAW mengatakan fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah atwaluhum shiba'an. Di sini Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat adalah orang yang paling sering kenyang dalam kehidupan dunia ini. Ini sebenarnya sebuah arahan dari Nabi SAW agar seorang muslim itu memperhatikan pola makannya.
dan sadar bahwa tujuan dia diciptakan adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di masa sekarang ini, orang itu makan bukan hanya 3 kali. Dia makan pagi, nanti jam 9 snack, nanti makan siang, nanti sore snack, nanti makan malam, habis itu ada coffee break, makan lagi. Kita diciptakan bukan untuk makan. Kita makan agar kita bisa melaksanakan tugas kita diciptakan, yaitu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan bahwa Abu Juhaifa setelah mendapatkan pesan dari Nabi SAW itu, dia nggak pernah lagi memenuhi perut. Sampai makan, sampai kenyang itu enggak. Beliau kalau sudah makan siang, beliau nggak makan malam. Kalau beliau makan malam, beliau nggak makan siang. Ya. Artinya, beliau benar-benar mengambil nasihat Nabi SAW berkaitan dengan makan tadi. Kalau ditanyakan, apakah ini maksudnya adalah dengan makanan? Iya. Sampai kata Abu Juhaifa, "Fama mala'tu batni mundu 30 sana." Dia mengatakan sejak 30 tahun aku tidak pernah memenuhi perutku ini. Tak pernah dia. Dan beliau pernah bersabda di hadis yang lainnya, "Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batan." Tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulba. Cukuplah anak Adam itu makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Artinya dia bisa beraktivitas. Dia nggak lemes. Dia nggak butuh bersandar. Enggak, dia bisa beraktivitas. Makan itu beberapa suap lah. Yang engkau bisa beraktivitas. Lalu kata Nabi SAW, "Fa in kana fala budda la mahala." Kalau dia harus makan. Nggak bisa makan beberapa suap ya karena makanannya enak, ini, itu. Maka beliau memberikan pelajaran agar kita memperhatikan pola makan yang sehat untuk dunia akhirat. Fa in kana fala budda la mahala. Kalau harus dia makan, fa thuluthun li ta'amihi, maka 1/3 buat makanan. Lambung tuh, makanya lambung Anda beda sama lambung orang nih. Tapi secara umum lambung orang itu ya nggak besar-besar banget gitu loh. Maka cukup 1/3 buat makanan. 1/3 buat minuman, 1/3 buat nafas. Terkadang orang itu 2/3 buat makanan. 1/3 buat minuman. Nafas sulit. Kemudian lambungnya melar nantinya. Semakin besar. Karena dia terus tidak ngontrol makannya. Sebagian ulama ketika makan banyak, dia makan banyak. Suatu malam dia dikasih makan banyak, dia makan. Sadar dia. Maka kemudian dia mengatakan biasanya orang itu kalau dikasih makan, kalau binatang itu, keledai itu, kalau dikasih makan banyak, maka dia akan dikasih kerjaan banyak. Karena tujuannya makan ini menjadi energi. Ketika orang makan banyak, berarti dia punya energi banyak tuh. Maka dia harus keluarkan. Kenapa sekarang kita sering orang membakar kalori ya. Kemudian dia lihat berapa kalori yang dia bakar hari ini. Karena dia tahu memang ketika yang masuk dan yang keluar itu tidak stabil ya, tidak sama, maka jadi penyakit. Ketika yang keluar lebih banyak, maka juga dia akan lemes, dia akan sakit. Tapi ketika yang keluar sedikit, yang jadi energi sedikit, yang digunakan sedikit, itu jadi penyakit. Jadi ada penumpukan penyakit di tubuhnya nanti. Kemudian ada
sebuah athar kalau nggak salah, apa dari Nabi Isa atau dari yang lainnya Anda lupa, ditanya, terjadi obrolan dengan syaitan, engkau pernah nggak menggodaku dan engkau berhasil? Iya, kata dia. Aku pernah menggodamu makan di malam hari. Aku bikin engkau enak makanannya itu. Makan lagi sampai kekenyangan, kemudian ketiduran. Nggak sholat malam. Akhirnya ketika itu Nabi itu mengatakan, kalau gitu aku tidak akan makan sampai kenyang lagi sekarang. Dia akan menjaga makan. Lalu syaitan mengatakan, kalau gitu aku tidak akan memberikan nasihat lagi kepada manusia. Jadi intinya hadis tadi berkaitan dengan perut, memang makanan. Maka tolong kita berusaha untuk hidup sehat, bukan untuk menjaga tubuh kita saja, tapi untuk menjaga agama kita. Dan para ulama mengatakan bahwasanya tubuh kita itu adalah merkab, adalah kendaraan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau kendaraannya nggak bagus, mogok-mogok, maka dia sulit akan sampai. Lama dia sampai. Tapi kalau kendaraannya itu, Masya Allah, bensinnya cukup, ya, kemudian rodanya bagus, mesinnya juga bagus, Insya Allah dia akan bisa kebut-kebutan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Afwan Ustadz, apakah masih ada waktu untuk bertanya? Tafadhal, ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk di chat room Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan merahmati Ustadz. Ana mau tanya Ustadz, dulu saat Ana marah-marah sama istri, sering bilang ke istri tentang mengancam kata-kata yang mengandung talak kinayah, tetapi tidak sesampai mengucap, aku ceraikan kamu karena Ana tahu tidak boleh sampai berkata demikian. Dan Ana tidak tahu Ustadz, apakah tentang kata-kata kinayah tadi Ana dulu ada niatan cerai atau tidak karena ketidaktahuan. Dan tidak ada pula kata-kata rujuk setelah itu. Karena kejadian sudah berlalu lama. Dalam hal tersebut, apakah kata pertama tadi jatuh talak? Seandainya jatuh, bagaimana cara kami untuk memperbaikinya, Ustadz? Apakah untuk kehati-hatian Ana harus rujuk dan mengulang akad meskipun kata yang dilontarkan mungkin lebih dari 3 kali, sedangkan kami saat ini masih bersama Ustadz? Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazruhunna jiddun. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang humornya serius. An-nikah wa talaqu wa raj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Ini nggak boleh kita menjadikan 3 hal ini bahan humor. Taib. Tadi bukan humor. Tadi bukan sedang bergurau. Tapi tadi itu mengancam. Artinya serius. Taib. Kalau ancaman, itu berarti belum menjatuhkan. Ingat, kalau ngancam, nanti aku ceraikan engkau. Kalau tetap seperti ini, aku akan ceraikan engkau. Aku sudah gak kuat, sepertinya aku akan ceraikan engkau. Kalau engkau gak nurut kayak gini, sepertinya aku akan ceraikan. Ini iafat yang sorry. Cerai, talak, pisah. Tapi itu masih nanti. Akan. Berarti belum jatuh talak. Maka tadi gak disebutkan. Kinayahnya itu seperti apa yang dia omongkan kepada istrinya. Kata-kata kinayah, kalau dia umpamanya, udah engkau pulang dari rumahku, jangan balik lagi ke sini.
Baik. Niatnya dia apa? Ini kan kata cerai sebenarnya. Karena dia sudah mengusir istrinya, nyuruh pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak boleh lagi balik ke sana. Niatnya apa? Kalau tadi niatnya mengancam, berarti belum menceraikan. Kalau tadi dari awal sudah disebutkan, dia mengancam ketika ribut, dia mengancam dengan cerai. Berarti belum cerai. Karena itu hanya ancaman. Tapi kalau mengusir dengan niatan ancaman supaya istri baik, berarti memang belum dia menceraikan. Maka wallahu a'lam bishawab, hukum asalnya pernikahan itu tetap ada, tetap terjaga. Apalagi antum mengatakan itu cuma ancaman dan antum tidak punya niatan untuk menceraikan, berarti tidak ada perceraian. Akan tetapi kalau suatu saat antum mikir kayaknya enggak, aku niat berpisah memang. Kan ada niat pisah memang. Ada enggak niat mendidik, niat ngajarin istrinya. Kalau ternyata niatmu itu memang berpisah, berarti engkau menceraikan istrimu. Cuma tadi bahasanya seperti apa, itu perlu dipastikan. Itu perlu dipastikan. Jadi hukum asalnya pernikahannya tetap, kalau masih ragu tadi, dengan engkau punya niat atau tidak pada waktu itu, tapi yang jelas engkau melakukan itu, mengatakan itu untuk mengancam. Tapi kalau sebenarnya jatuh cerai ternyata jatuh cerai. Kemudian belum rujuk. Rujuk itu dengan dua hal. Dengan ucapan dan dengan perbuatan. Ini menurut pendapat yang rajih. Nggak harus dengan omongan saja. Ketika seorang suami telah menceraikan istrinya, kemudian dia menghubungi istrinya, maka dianggap itu rujuk. Walaupun dia nggak ngomong, walaupun dia nggak punya niatan rujuk. Ini menurut pendapat yang kuat. Maka dia telah rujuk istrinya. Ada yang mensyaratkan nggak harus ngomong. Kalau engkau selama ini memang sudah menceraikan dan engkau menghubungin istrimu di masa iddahnya, maka engkau sudah rujuk sama dia. Dan ingat, cerai yang diperbolehkan rujuk itu 2 kali. Kalau 3 kali menceraikan, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau dia ceraikan yang ketiga, maka nggak halal lagi untuk rujuk jamaah. Kecuali istri antum menikah sama orang. Nikah yang sah, bukan nikah yang permainan. Kemudian setelah itu diceraikan sama suaminya yang kedua tadi. Maka di sini engkau boleh menikahi istrimu lagi dengan akad baru, dengan lamaran baru semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yang raise hand dipersilahkan kepada Kemala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberi keberkahan untuk menyebarkan kebaikan. Amin. Mau bertanya Ustadz, untuk wanita bagaimana caranya bisa mati syahid selain dengan cara melahirkan, terutama untuk yang belum menikah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibati fillah, kalau bicara bagaimana bisa mati syahid. Syahid yang sebenarnya adalah mereka yang mati di medan perang. Itu syahidud dunya wal akhirah. Artinya di dunia dia dimakamkan di darah-darahnya, dia tidak dimandikan, dia tidak disolatin, ya dia dikubur dalam darah-darahnya seperti itu. Itu syahid dunya wal akhirah. Adapun syahid akhirat, artinya di dunia dia matinya mati biasa, tapi di akhirat nanti insya Allah akan dapat pahala syahid. Pahalanya seperti apa ya hanya Allah yang tahu. Kalau pada syahid yang sebenarnya dia akan diampuni dengan awal tetesan darahnya. Sedangkan ini syahid
akhirat saja, bukan di dunia. Akan mendapatkan pahala yang besar. Ya seperti yang lainnya yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang mati karena sakit perut itu syahid. Orang yang mati karena tenggelam itu syahid ya. Orang yang mati karena keruntuhan itu syahid. Orang yang mati karena kebakaran itu syahid ya. Itu sebagai bentuk Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang lebih buat orang-orang yang matinya disebabkan perkara-perkara tadi yang disebutkan tadi. Namun ahibati fillah, kita itu yang perlu kita lakukan adalah meminta kepada Allah agar mati husnul khatimah. Agar mati husnul khatimah. Yang laki-laki, kalau dia benar minta mati syahid. Syahid dunia akhirat ya. Syahid dunia dan akhirat. Bukan syahid akhirat saja. Yang hadis Nabi SAW mengatakan, Man sa'alallaha syahadata sadiqan. Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid. Dia benar-benar memohon kepada Allah agar dia mati syahid dengan benar. Apa kata Nabi SAW? Ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Maka Allah akan menyampaikan kepada dia, Allah akan menyampaikan kepada dia kedudukan orang-orang yang mati syahid di medan perang, walaupun dia akhirnya mati di atas ranjangnya. Karena memang kalau bicara syariat jihad ini untuk kaum laki-laki perang, perempuan nggak diwajibkan hal itu. Tapi tatkala umpamanya ada kondisi musuh yang menyerang di dalam negeri seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang perempuan-perempuan pun mati syahid dibunuh oleh musuh dengan persenjataan mereka yang kita lihat ya, maka mereka akan mendapatkan pahala syuhada insyaallah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Taib, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir. Kita masuk ke sesi kuis. Nah, Taib Ustazah. Baik Ustadz, untuk pertanyaan terakhir, Tafadhali. Ustadz, kalau dalam proses ta'aruf sudah sama-sama cocok, baik dalam perkara akidah, manhaj maupun tujuan pernikahan kemudian pihak pria sudah yakin akan menikahi pihak wanita. Akan tetapi, dari pihak orang tua perempuan malah meminta untuk diadakan walimah yang mewah, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sikap apa yang sebaiknya diambil? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama kalau bicara walimah mewah, ya boleh-boleh saja ketika orang itu punya kemampuan. Bicara walimah ini tidak ada batas minimalnya, sebagaimana tidak ada batas maksimalnya. Ada orang mungkin yang walimah 7 hari 7 malam, nggak apa-apa ketika dia punya. Karena walimah itu intinya memberikan makan. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh mereka ya. Bukan gedongnya, bukan kuadenya, bukan apanya ya. Ya bukan hiasan-hiasan itu, walimah itu makan. Walimah itu adalah makanan yang dibuat sebagai acara tasyakuran atas pernikahan. Jadi bukan masalah gedungnya, makanan. Maka orang itu bisa walimah di rumahnya selama 7 hari 7 malam, . Umpamanya. Atau setiap sore dia undang orang.
Kalau dia tinggal umpamanya ini orang punya banyak duit, oke. Yang anak undang sekarang teman SMA diundang hari ini. Nanti teman mana, nanti keluarga istri, nanti keluarga suami. Ketika dia punya, silahkan. Silahkan. Dan walimah ini sebenarnya menjadi kewajiban seorang, bukan kewajiban, menjadi sebuah anjuran buat yang laki. Keluarga laki. Laki inilah yang menikahi, engkaulah yang mengadakan walimah. Ketika tadi dari pihak perempuan mau mengadakan pesta yang mewah, sampaikan, aku hanya mampu sekian, sampaikan. Aku nggak mampu untuk walimah yang disebutkan tadi. Mohon maaf. Tapi nggak ada masalah, kita yang akan mengadakannya. Silahkan. Ketika keluarga istri mau mengadakan, tafadhol. Hanya saja mungkin dari antum bisa memberikan masukan bagaimana walimahnya sesuai dengan syariat, ya. Tidak sampai di situ ada hal-hal yang mungkar. Lalu kalau antum sudah kasih masukan, ternyata mereka tetap mau mengadakan, ya sudah, antum tidak punya kuasa. Kita mengingkari kemungkaran itu kalau bisa dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Tapi yang jelas akad nikahnya ya tetap lakukan sesuai dengan syar'i. Untuk urusan itu ya keluarga istri, artinya mertua mungkin yang akan menanggungnya, ya silahkan. Antum kasih masukan, semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Barakallahu fiik. Baik. Kita masuk ke sesi kuis. Pertanyaan tinggal 2 kalau gitu. Tadi 1 sudah ditanyakan. Pertanyaan pertama buat santriwati. Ada 2 jalur perdagangan orang-orang Quraisy yang masyhur, ya. Pertanyaannya, kemana 2 jalur itu dan kapan dilaksanakannya perdagangan kedua jalur tadi? Nah, Apa ya? Jelas, Ustaz. nah, tafadhol. Namanya kalau di musim dingin, orang-orang Mekah itu pergi ke Yaman, terus balik ke Mekah lagi. Iya kan? Iya. Di situ Nah, kalau di musim panas, mereka itu ke Syam. nah, sahih. Ya, barakallahu fiik. Iya, dan itu sebuah nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya. Allah berikan keamanan kepada mereka. Tadi Abraha dihancurkan, ya li'ila fi Quraisy, ya, untuk menjamin keamanan perdagangan orang-orang Quraisy, ya. Bagaimana di musim panas mereka berangkat ke Syam, musim dingin mereka berangkat ke Yaman. Apa yang seharusnya dilakukan mereka? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Allah yang memberikan keamanan. Allah yang mengirimkan ababil, burung itu, kepada pasukan Abraha. Terus ternyata mereka masih menyembah berhala-berhala. Tapi pertanyaan yang terakhir, kuis yang terakhir ini bicara moral bangsa Arab. Banyaklah yang buruk-buruk dari moralnya bangsa Arab itu. Tapi ana ingin disebutkan 4 paling tidak akhlak baiknya bangsa Arab. Dipersilahkan kepada Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. bangsa Arab itu memiliki sifat murah hati, Nah, menepati janji, tekad yang tak pernah pudar, lemah lembut, tenang dan waspada, gaya hidupnya polos dan lugu. Masya Allah, barakallahu fiik.
Iya, ya mereka punya salah satu yang terpenting dari itu adalah kehormatan diri, menjaga kehormatan diri mereka. Ya. Barakallahu fiik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga akhlak-akhlak baik yang tadi kita sudah baca, seharusnya kita tetap jaga sebagai seorang muslim. Dampak buruk, efek samping buruk dari akhlak itu, ya itu yang ditinggalkan setelah datangnya Islam. Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.